Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lema kamus. Hal-hal yang berhubungan dengan lema seperti bagaimana memilih dan menentukan lema, kemudian membuat daftar lema, serta bagaimana menata lema. Dan hal ini sangat berkaitan dengan tugas akhir saudara, yaitu menyusun kamus mini bahasa daerah. Oleh karena itu, hal-hal pokok yang ada di materi ini silakan dicatat dengan sebaik-baiknya demi penyempurnaan tugas saudara-saudara. Hal pertama yang kita bahas adalah konsep lema. Istilah lain lema adalah entry kamus, dan lema ini terdiri atas lema inti dan sublema. Saudara-saudara bisa menyebut lema atau entry. Lema inti ini merupakan lema pokok yang biasa dicetak tebal di dalam kamus, dan sublemanya merupakan bentuk-bentuk turunan dari lema pokok atau lema inti tersebut. Bentuk turunan adalah sebagaimana yang sering kita bahas, yaitu misalnya secara morfologis ada bentuk afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan hal-hal lain yang merupakan bentuk turunan dari lema tersebut. Dan penyusunannya sebagaimana juga yang sering kita ulang adalah tersusun secara alfabetis. Dan alfabetis ini bisa dalam susunan vertikal maupun susunan horizontal. Vertikal artinya dari atas ke bawah, baik huruf demi huruf maupun kata demi kata. Begitu pula dalam format horizontal, yaitu kiri ke kanan, juga baik dalam susunan huruf demi huruf maupun kata demi kata. Selanjutnya yang kedua yaitu penentuan dan pemilihan lema. Saudara-saudara, lema merupakan istilah teknis dalam kamus, dan lema merupakan acuan bagi pengguna kamus ketika mencari informasi yang dibutuhkannya. Sehingga kita harus pandai-pandai dan secara pasti menentukan mana di antara bentuk-bentuk yang menjadi calon data untuk kamus kita merupakan sebuah kata atau satuan leksikal yang betul-betul representatif menjadi sebuah lema atau entry kamus kita. Begitu pula nanti ketika kita menentukan sublema atau subentry berupa bentuk-bentuk turunan dari lema tersebut. Kita pernah bahas di pertemuan awal bahwa di dalam leksikografi atau dalam penyusunan kamus, satuan leksikal yang mengisi lema adalah leksem. Jadi leksemlah yang kita gunakan ya, atau istilah yang kita gunakan ketika menyebut data yang mengisi lema. Dan leksem ini sebagaimana yang telah saudara pelajari di ilmu morfologi, bahwa leksem merupakan satuan leksikal abstrak yang mendasari berbagai bentuk di atasnya. Misalnya ketika kita disajikan data-data seperti membaca, terbaca, pembaca, atau bacaan, kita bisa menganalisisnya atau mengabstraksikannya dalam bentuk leksem yang mendasari berbagai bentuk-bentuk turunan tersebut, yaitu leksem baca. Nah, dengan menentukan leksem dari berbagai bentuk turunan tersebut, berarti kita telah mendapatkan sebuah lema atau entry yang akan kita tulis sebagai data pokok di kamus kita. Setelah itu, baru saudara-saudara bisa menentukan berbagai bentuk turunan yang dimungkinkan dari leksem yang mengisi lema tersebut.
Berikutnya yang ketiga yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan lema kamus. Ada 3 yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah aspek kelas kata, yang kedua adalah aspek bentuk leksikal, dan yang ketiga adalah aspek struktur leksikal. Yang pertama adalah aspek kelas kata. Kelas kata ini sangat penting, harus dikuasai oleh seorang leksikografer atau penyusun kamus, karena pengguna kamus akan sangat terbantu secara sintaksis dari kelas kata, lema, atau sublema yang ada di dalam kamus. Oleh karena itu, pengetahuan ini sangat penting dan dalam praktiknya harus dilengkapi di setiap lema maupun sublema. Begitu pula kita harus pastikan bahasa mana yang kita gunakan ketika menyusun kamus tertentu, karena di setiap bahasa aspek kelas kata ini berbeda-beda. Misalnya di dalam bahasa Inggris, untuk nomina saja kita bisa menemukan ada nomina yang dapat dihitung dan nomina yang tidak dapat dihitung. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia hanya kita kenal nomina saja. Begitu pula dengan kelas kata yang lain, ya, silakan dipelajari dan silakan diidentifikasi dengan sebaik-baiknya ketika saudara-saudara menyusun sebuah kamus. Yang kedua adalah aspek bentuk leksikal. Ada 4 aspek bentuk leksikal ini. Yang pertama adalah variasi bentuk. Ketika menyusun kamus, seorang leksikografer itu harus bisa mengakomodasi semua data, baik preskriptif maupun deskriptif, sesuai dengan kenyataan berbahasa penutur di lapangan. Misalnya, dari segi variasi bentuk kita bisa mendapati ada istilah apotik, ya, dan ada juga istilah apotek. Nah, kedua ini atau bisa saja lebih dari 2 data ini ada di kenyataan berbahasa penutur, dan itu harus diakomodasi dan diidentifikasi statusnya oleh seorang penyusun kamus. Yang kedua dari bentuk leksikal yaitu variasi ucapan. Ya, hampir sama dengan variasi bentuk tadi. Ya, misalnya kalau yang ucapan, kita mungkin saja mendengar ada istilah silakan, ya, atau ada istilah silahkan yang ada bunyi hanya. Nah, kenyataan di poin variasi ucapan ini persis sama dengan kenyataan di variasi bentuk. Seorang leksikografer harus bisa mengakomodasi semua kenyataan itu dan harus bisa diidentifikasi untuk ditentukan statusnya. Berikutnya yang ketiga ada istilah infleksi, yaitu bentuk-bentuk yang merupakan variasi dari sebuah leksem karena tuntutan sintaksis. Ya, misalnya kita dapat menemukan bentuk membaca sekaligus dibaca jika penggunaannya itu secara aktif dan pasif, ya. Artinya jika kita membuat kalimat aktif di dalam bahasa Indonesia, tentu leksem baca akan muncul sebagai membaca, ya. Begitu pula ketika kita menyusun kalimat pasif, leksem baca itu akan muncul sebagai dibaca, sebagai bentuk pasif. Begitu pula data-data yang lain, ya, seperti ku baca dan kau baca, yang punya sebab tersendiri kemunculannya di dalam kalimat bahasa Indonesia. Dan berbagai variasi bentuk yang hanya hadir karena tuntutan sintaksis tertentu, ya, tuntutan gramatikal, itu yang kita sebut dengan infleksi. Dan infleksi ini lebih erat, ya, kenyataannya itu dengan bahasa-bahasa fleksi sebenarnya, meskipun bahasa Indonesia yang aglutinatif juga kita temukan bentuk-bentuk infleksi.
menurut para ahli ya, yang mendalami bahasa Indonesia. Dan sebagai lawan infleksi ini ada istilah derivasi. Seorang leksikografer harus memahami ini ya, karena tadi kita sudah bahas lemma dan turunan lemma. Sehingga turunan-turunan inilah yang berhubungan erat dengan infleksi dan derivasi, terutama yang derivasi ya, khususnya di bagian afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Nah, derivasi, saudara-saudara, adalah perubahan identitas leksikal, baik diikuti oleh perubahan kategori kelas kata maupun tidak diikuti oleh perubahan kategori kelas kata. Contoh-contoh derivasi yang kita kenal secara langsung, misalnya dalam data-data yang disajikan, ada menulis, ada penulis, ada tulisan, dan ada penulisan yang merupakan kenyataan dari sebuah leksem yang sama, yaitu leksem tulis. Berikutnya yang ketiga yaitu struktur leksikal. Ada 3. Yang pertama adalah bentuk sederhana, yang kedua adalah bentuk kompleks, dan yang ketiga adalah abreviasi. Bentuk sederhana adalah bentuk-bentuk yang monomorfemis, yaitu kata-kata dasar yang sering kita ketahui bersama dan sudah saudara-saudara pelajari di ilmu morfologi. Begitu pula bentuk kompleks, yaitu bentuk-bentuk turunan, ya, bisa polimorfemis, bisa gabungan kata, dan semacamnya. Dan yang terakhir ada istilah abreviasi atau penyingkatan, yang bentuk-bentuknya biasa kita kenal dengan singkatan, akronim, kontraksi, dan semacamnya. Nah, saudara-saudara, aspek lemma yang dijelaskan tadi harus betul-betul dikuasai dan diakomodasi oleh seorang leksikografer agar data-data yang menjadi lemma maupun sublemma serta mikrostrukturnya dapat representatif sesuai dengan kenyataan berbahasa. Berikutnya kita beralih ke yang keempat, yaitu penataan daftar lemma. Ada 3 hal yang harus dipahami dalam persoalan penataan daftar lemma ini, yaitu perihal alfabetis, yang kedua silabel, dan yang ketiga persamaan bentuk. Yang pertama adalah alfabetis, dan ini merupakan susunan yang umum yang digunakan oleh seorang leksikografer dan termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Kalau dilihat atau diteliti dengan baik, semua data yang berupa lemma maupun sublemma itu bisa saudara-saudara lihat tersusun secara alfabetis penuh ya. Dan alfabetisnya menggunakan susunan huruf demi huruf ya, jadi benar-benar mengikuti urutan alfabetis dari huruf pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam kaitannya dengan yang alfabetis ini, kamus-kamus tentu berbeda-beda. Ada yang susunan alfabetisnya diambil susunan yang berupa kata demi kata, misalnya dalam contoh 3 istilah bahasa Inggris yang ada di Salindia, ada setback, ada set piece, dan setup. Saudara-saudara bisa lihat bahwa ketika set piece merupakan istilah yang terdiri atas 2 kata penyusunnya itu berada di urutan kedua ya, karena memakai prinsip susunan alfabetis yang kata demi kata, sehingga setback yang merupakan satu kesatuan itu berada di urutan yang pertama. Dan susunan alfabetis yang kedua
yang tadi kita bahas, dan sebagai contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, yaitu huruf demi huruf, dan ini betul-betul sensitif. Urutannya dilihat dari susunan huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, dan seterusnya, yang benar-benar mencerminkan susunan alfabetis. Selanjutnya yang kedua, yaitu silabel, dan di dalam kamus biasanya ditandai dengan tanda titik atau tanda garis lurus, ya, dan umumnya kalau di KBBI 5 kita temui dengan tanda titik, ya. Misalnya kita akan memisahkan lema rumah, ya, menjadi dua suku kata karena memang demikianlah susunannya atau susunan silabelnya, yaitu ru dan mah, sehingga di antara ru dan mah itu diletakkan tanda titik sebagai penanda penyukuan atau penyukuan kata atau silabel. Yang ketiga yang harus juga dipahami ada istilah homonimi, ya, di bawahnya ada istilah homograf, ada homofon. Dan persamaan-persamaan bentuk ini juga harus mendapat poin penataan tersendiri yang nanti akan kita jelaskan di salindia berikutnya. Contoh-contoh homonim, misalnya ada istilah mobil dan mobil, jadi bentuknya betul-betul sama, hanya maknanya yang berbeda. Ya, misalnya mobil yang pertama merupakan kendaraan yang biasa kita kenal, dan istilah mobil yang kedua yang bermakna mudah bergerak atau bisa berpindah, ya, dari satu posisi ke posisi yang lain. Kemudian homograf yang tulisannya sama tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. Kita bisa melihat pada contoh apel dan apel, ya. Yang satu apel itu adalah buah apel yang biasa kita kenal, sedangkan apel adalah bermakna upacara, ya, sehingga bentuknya memang sama tetapi maknanya berbeda, dan penataannya juga akan diatur tersendiri, dan saudara-saudara bisa lihat bagaimana bentuk penandanya yang bisa saudara-saudara lihat di petunjuk penggunaan KBBI 5 yang telah dilampirkan di LMS. Dan yang terakhir ada istilah homofon, ya, yang pelafalannya sama tetapi tulisannya berbeda dan maknanya juga tentu berbeda. Tetapi untuk kasus yang C ini merupakan lema yang berbeda, ya, penataannya di dalam kamus yang disusun atau kamus yang kita susun. Nah, saudara-saudara, hal-hal yang berhubungan dengan penataan daftar lema ini juga sangat penting dipahami, ya, bagaimana menerapkan susunan yang alfabetis, bagaimana kemampuan seorang leksikografer dalam menentukan silabel atau penyukuan kata, juga bagaimana mengatur bentuk-bentuk yang sama, ya. Kalau di sini baru dibahas soal homonimi, ada juga istilah polisemi, ya, yang juga harus diakomodasi dan ditata dengan baik di dalam kamus yang akan kita susun. Berikutnya kita ke tipe lema. Di Salindia sudah tertera ada 4 tipe yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah leksikal standar, adalah apa yang kita sebut dengan bentuk atau struktur yang sederhana di Salindia sebelumnya, yaitu bentuk-bentuk yang monomorfemis, ada rumah, baju, mobil, cantik, dan lain-lain. Yang kedua ada abreviasi, ya, yaitu penyingkatan, umumnya ada 2. KBBI 5 mengakomodasi keduanya. Yang pertama singkatan, yang kedua akronim. Ya, singkatan sebagaimana yang saudara-saudara ketahui seperti TNI, MPR, MA, ya, yang hanya diambil inisial awalnya.
Sedangkan akronim juga sebenarnya merupakan singkatan, tetapi hasil penyingkatannya itu diperlakukan sebagai kata biasa. Misalnya ada balita ya dari bayi 5 tahun, kemudian ada radar ya, dari radio detecting and ringing, dan juga ada pemilu. Berikutnya ada tipe yang gramatikal, dan tipe gramatikal ini seperti konjungtor ya yang kita pelajari dalam sintaksis. Ada konjungtor yang koordinatif, ada yang subordinatif ya, korelatif ya, antar kalimat dan lain-lain. Dan lain-lain yang dimaksud adalah turunan dari masing-masing tipe konjungtor ini. Dan itu juga menjadi lema di dalam kamus. Dan yang keempat adalah tipe ensiklopedis, yaitu berupa nama diri. Nama diri yang dimaksud adalah nama-nama berupa nama perayaan agama atau nama geografi seperti tempat dan semacamnya. Dan sebagai catatan adalah nama diri ini bukan nama orang, karena nama orang tidak akan dimasukkan sebagai sebuah lema di dalam kamus. Istilah ensiklopedis maksudnya di sini adalah bukan disamakan dengan ensiklopedia ya, tetapi hanya sebuah istilah untuk menunjukkan nama diri. Karena penjelasan yang di dalam kamus pun tidak mengikuti model penjelasan yang di dalam ensiklopedia yang tentunya lebih panjang, lebih lengkap dari berbagai sudut pandang. Nah, 4 tipe lema ini silakan diidentifikasi ya dengan baik ketika saudara-saudara akan menyusun kamus, dan silakan diakomodasi seluas-luasnya sesuai dengan kenyataan berbahasa di dalam bahasa yang akan menjadi data kamus saudara-saudara. Saudara-saudara, berikutnya adalah penyusunan lema. Tadi juga sudah kita bahas, yaitu soal susunan yang alfabetis yang umum digunakan dalam penyusunan kamus dimanapun. Dan alfabetis ini bisa dalam format vertikal, ya atas bawah, dan juga format horizontal atau kiri ke kanan. Yang formatnya itu bisa huruf demi huruf atau kata demi kata. Dan yang kedua perlu dijelaskan soal bentuk homonim, ya, homonimi dan polisemi tadi. Catatannya adalah karena bentuknya sama, jadi perlu penanda khusus yang bisa saudara-saudara lihat di petunjuk, contohnya ya, di petunjuk penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, dan susunannya itu diurutkan berdasarkan frekuensi penggunaannya. Jadi bentuk mana yang paling banyak digunakan atau frekuensi penggunaannya, itulah bentuk yang mendapat nomor yang paling awal ya, atau nomor pertama, diikuti dengan susunan jumlah frekuensi berikutnya dari data tersebut. Nah, hal terakhir yang kita bahas di persoalan lema ini adalah informasi lema kamus yang kita susun. Yang pertama adalah informasi ejaan berupa silabel atau penyukuan kata tadi, dan juga tanda-tanda baca. Nah, tanda baca ini ada banyak sebenarnya. Saudara-saudara bisa kembali melihat petunjuk penggunaan KBBI 5 yang telah dilampirkan di folder bahan pembelajaran di LMS. Ada banyak sekali tanda dan fungsinya masing-masing sesuai dengan konteks kamus yang kita susun ya, khususnya Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Yang kedua adalah informasi pelafalan, dan informasi pelafalan ini kalau kita merujuk ke PWBI pada konteks KBBI 5 baru terakomodasi berupa informasi pelafalan bunyi E yang terdiri atas E, dan E. Sedangkan
Saudara-saudara diharapkan bisa memberikan informasi pelafalan dengan lebih lengkap, yaitu berupa transkripsi fonetis secara keseluruhan. Ya, jadi lema dan sublema yang akan saudara-saudara susun upayakan memiliki informasi pelafalan berupa transkripsi fonetis yang lengkap ya atau secara keseluruhan. Berikutnya yang ketiga yaitu label. Ada 3. Yang pertama ada ragam bahasa. Kalau di KBBI 5 kita mengenal ragam arkais ya, ada cakapan, ada ragam hormat dan lain-lain. Di Kamus Mini Bahasa Daerah yang akan disusun, mungkin ini bisa disesuaikan dengan ragam, bisa formal, bisa non formal, ya bisa juga dengan tingkat sosialnya, ya bisa ragam halus ya atau ragam kasar dan semacamnya. Berikutnya ada ragam kelas kata di bagian label yang tadi juga sudah kita bahas ya, bisa berupa verba, adjektiva, nomina dan lain-lain. Dan yang terakhir bisa juga ditambahkan ya, ada ragam asal bahasanya, bisa berupa keterangan dialeknya ya atau keterangan asal bahasanya. Nah, informasi-informasi yang ada di Salindia ini diharapkan ada secara standar di kamus-kamus yang akan dibuat, ya, sehingga saudara-saudara harus memastikan ya kesesuaian antara teori yang telah dipelajari ya di bagian manapun sebenarnya di dalam mata kuliah ini dengan kenyataan penyusunan kamus yang akan dilakukan. Saudara-saudara, sebagai penutup, ada beberapa hal yang harus disampaikan berkaitan dengan penyusunan Kamus Mini Bahasa Daerah saudara-saudara sebagai tugas akhir di mata kuliah ini. Catatannya adalah pastikan Kamus Mini Bahasa Daerah yang disusun merupakan kamus yang lengkap, ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama, lema dan sublema berdasarkan 50 kosakata dasar Swades yang dipilih itu upayakan selengkap mungkin. Kalau dari segi lema jelas jumlahnya 50 sebagai indikator kelengkapan. Nah, sublema ini silakan diusahakan sedemikian rupa sehingga informasi yang tampil sebagai sublema dari lema ya atau yang dimungkinkan dari lema itu juga cukup banyak ya mewakili entry atau lemanya. Dan yang kedua adalah dari segi mikrostruktur, setidaknya saya minta ada 4 hal keterangan lema atau sublema yang ada di Kamus Mini Bahasa Daerah yang akan saudara-saudara susun. Yang pertama tentu definisinya, ya definisi lema atau sublemanya. Kemudian yang kedua ada informasi kategori kelas kata setiap lema dan sublema. Yang ketiga adalah pelafalan, informasi pelafalan yang berupa transkripsi fonetis yang lengkap. Dan yang terakhir adalah tentunya contoh penggunaan lema atau sublema di dalam konteks ya atau kalimat di dalam bahasa daerah saudara-saudara. Dan yang terakhir sebagai poin tambahan, jika saudara-saudara bisa menampilkan bentuk-bentuk ya atau persamaan bentuk yang berupa homonimi dan polisemi dari lema yang telah saudara-saudara pilih dari kosakata dasar Swades itu, berikut bagaimana menampilkan penanda-penanda yang akan membantu pengguna dalam memahami atau mencari data homonimi dan polisemi tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting, saudara-saudara juga harus merujuk ke materi struktur kamus yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan diusahakan struktur-struktur itu juga lengkap, sehingga Kamus Mini Bahasa Daerah yang akan saudara-saudara susun merupakan kamus yang representatif baik dari segi teori maupun representatif dari segi bagaimana
para pengguna nantinya akan menggunakan kamus saudara-saudara. Demikian materi terkait lema kamus pada kesempatan kali ini. Selamat berkonsentrasi untuk mengerjakan kamus mini bahasa daerah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.